guys, jangan lupa ya untuk ngeklik tombol subscribe seperti yang gambar di bawah ini. Karena pada dasarnya klik tombol subscribe itu gratis kan. Dan juga itu membuat kami untuk jadi lebih semangat untuk bikin video-video yang beredukasi lainnya. Dan kemudian jangan lupa ya untuk klik tombol lonceng notifikasi agar kami menjadi lebih semangat untuk upload video-video yang baik lainnya. Dan juga don't forget to hit like. Sudah seminggu saya tidak upload video karena saya bersama istri sekarang dalam keadaan terpapar COVID-19 varian baru Omicron. Dan sekarang saya dan istri sedang isoman atau isolasi mandiri. Namun saya tetap semangat sesuai dengan komitmen saya kepada para sahabat karet dan sawi semua. Saya tetap komit dalam membuat video walaupun dalam keadaan kurang sehat. Baik sahabat semuanya, ini ada pertanyaan dari seorang sahabat karet bagaimana memulihkan batang karet yang sudah terlanjur diberikan perangsang getah. Sebenarnya ini sudah pernah saya bahas bahwa kalau karet atau yang masih usia produktif diberikan obat perangsang getah, maka lama-kelamaan karet itu akan mati. Artinya karet itu lebih cepat mati daripada usia sebenarnya. Kenapa? Karena pada saat kita deres, kita memberikan obat perangsang tersebut, yang keluar itu selain karet, juga air yang ada di dalam itu juga ikut keluar. Artinya, karet atau susu, getah susu ini sebenarnya belum siap untuk dikeluarkan. Tetapi karena ada perangsang itu dipaksa keluar, maka dia juga keluar dan airnya menjadi lebih encer. Kalau misalnya karet yang sebenarnya, susu dari karet ini atau getah dari karet ini biasanya lebih kental. Karena kita paksa, akhirnya yang keluar itu air. Silakan sahabat karet boleh coba. Misalnya kita deres dengan biasa, normal, kita tampung. Dan dengan yang menggunakan obat perangsang getah. Pasti yang menggunakan obat perangsang getah itu jauh lebih encer. Kenapa? Karena semua air yang dalam pohon itu juga ditarik keluar yang sebenarnya belum siap untuk disalurkan atau berubah menjadi getah telah kita paksa untuk keluar sehingga hasilnya pun tidak maksimal. Jadi apa gunanya sebenarnya perangsang getah tersebut? Menurut info yang pernah saya baca bahwa obat perangsang itu sebenarnya diberikan kepada pohon karet yang akan dimusnahkan atau pohon karet yang sudah tua. Artinya dia sudah tidak produktif lagi, itu diberi obat perangsang supaya karetnya itu, getahnya itu keluar semua. Setelah selesai, tidak ada getah lagi, baru karet tersebut itu ditebas atau dimusnahkan kayak gitu. Tetapi kalau karet yang masih dalam usia produktif, kita berikan ini setiap saat, maka itu akan rusak batangnya. Ketika rusak batangnya, yang kecewa adalah petani. Contohnya, kalau satu batang karet itu produktifnya misalnya 20-25 tahun. Tetapi sering diberikan obat perangsangnya, mungkin hanya bertahan sekitar 15 tahun. Ini berarti mempercepat matinya pohon karet tersebut. Nah, bagi yang sudah terlanjur, apa yang harus kita lakukan? Nah, saya pernah membaca satu artikel bahwa kalau karet itu yang sudah terlanjur diberi dengan obat perangsang, caranya adalah biarkan dalam satu waktu, artinya pohon karet itu yang sudah pernah kita berikan obat perangsang getah itu, kita biarkan dulu, jangan ditoreh dulu atau dinoreh dulu. Berilah satu waktu kepada pohon itu untuk memperbaiki jaringan atau diri dia, sehingga dia bisa normal kembali. Tetapi kalau itu dinoreh terus, tanpa memberikan dia istirahat untuk memperbaiki jaringan, yakinlah pohon karet itu nanti akan kering dan mati. Jadi sekali kesimpulannya adalah untuk sahabat karet yang bertanya bahwa istirahatkan dulu batang pohon karet itu, ya. Batang pohon karet itu diistirahatkan dulu berapa waktu, ya. Itu semua tergantung kepada Bapak. Biasanya kalau mengistirahatkan sebuah pohon itu berapa lama? Apakah 1 bulan atau 2 bulan? Ya, kita deres dulu yang lain. Setelah pada waktu yang sudah ditentukan itu, coba dideres kembali. Kalau getahnya keluar dengan banyak, berarti pohonnya itu sudah normal kembali. Dan ini sebenarnya sudah pernah saya bahas di dalam ABKM. Kalau Bapak mau lihat kembali video saya yang lama, itu berapa bulan yang lalu, itu judulnya adalah
apa akibat kalau pohon karet itu diberi dengan obat perangsang getah. Coba dilihat di dalam itu, memang di dalam itu banyak pertanyaan dan banyak yang sudah saya jawab. Salah satunya adalah mengenai obat perangsang getah tersebut. Tapi saya juga jawab di sini sesuai dengan yang pernah saya sampaikan pada beberapa bulan yang lalu. Mungkin demikian. Kepada sahabat karet, terima kasih atas pertanyaannya. Ini luar biasa. Saya akan mulai lagi menjawab pertanyaan-pertanyaan dan terjeda selama hampir 1 minggu karena terpapar COVID-19 varian Omicron. Berhati-hatilah para sahabat semua terhadap Omicron, karena saya pun sudah divaksin 2 kali, tetapi terpapar juga sangat melelahkan. Awalnya sakit tenggorokan, sakit kepala, pusing, demam, menggigil, ya. Jadi yang paling parah adalah ketika kita di karantina, karena karantina itu sama saja kita berada di pengasingan. Orang lain tidak bisa menemui kita tidak boleh keluar, semua aktivitas di dalam rumah, dan ini akan membuat kita stres. Tapi saya tetap menikmati dengan cara seperti itu supaya kita bisa isoman ini sampai selesai. Ya, terima kasih kepada para sahabat semuanya. Semoga para sahabat semua selalu sehat, sukses, bahagia, dan menjadi orang yang luar biasa.